proses diskusi. Saya hanya menjadi seorang pemantik di sini ya. Nanti kita coba berdiskusi bersama-sama karena nantinya apa yang saya katakan tentunya belum tentu lengkap begitu, belum tentu benar semua. Makanya di sini hanya ada proses diskusi dengan kawan-kawan untuk saling melengkapi terkait apa manfaat dari organisasi kemahasiswaan. Nah, sebelumnya saya memohon maaf karena lambat masuk, karena jaringanku bermasalah, makanya saya minta bantuan panitia. Untuk saya mau share materi, karena saya pakai handphone, sepertinya tidak bisa saya share materi ya, kecuali host barangkali. Atau bagaimana ini, admin? Cek, admin. Admin. Halo? Coba kirim grupnya kamu. Materi. Ada masuk? Coba kirimkan ke admin. Admin ya, yang punya, yang host. Oke, saya mau share materi tentang kalau untuk materinya Kak itu Kananang yang punya wewenang Kak bakal masuk materinya. Sudah saya buka itu, saya buka. Oh sudah dibuka. Oke, siap. Sudah. Iya, tadi soalnya setengah mati. Kalau coba tes teman-teman buka, saya sudah kirim itu. Soalnya saya agak kerepotan pakai handphone soalnya. Saya kalau pakai laptop itu saya minta santinya laptop ini tadi. Komputer supaya bisa saya akses. Nggak bisa. Coba nanti buka saja. Oke, pada tadi teman-teman panitia sudah memperkenalkan saya, nama saya Muhammad Faruk Razi. Seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan panitia, saya mantan pengurus juga di Himasos Visi Puntat begitu. Tahun 2016-2017 kalau tidak salah. Saya aktif di Himasos. Nah, pada kesempatan ini nanti coba teman-teman tes ya, teman-teman panitia coba masukkan itu materi yang sudah kirim tadi. Nanti coba masukkan materi yang saya punya. Saya coba memulai saja kan, biar tetap berlangsung supaya waktu juga tidak rugi. Saya coba masukkan materi karena pakai handphone agak kesusahan. Kalau pakai laptop tadi ini agak enak, cuma laptopku tidak ada. Nah, saya diberi tanggung jawab oleh kawan-kawan panitia untuk membawa materi tentang manfaat organisasi kemahasiswaan. Jadi, jika kita berbicara tentang organisasi, itu pastinya kawan-kawan sudah mengetahui apa itu sebenarnya organisasi. Nah, organisasi itu adalah sebuah sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, organisasi dalam bahasa Yunani itu namanya organon atau alat. Jadi, organisasi ini sebagai
alat dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini belum berbicara terkait bagaimana kemudian organisasi dalam dunia kampus, tapi ini masih berbicara terkait organisasi secara secara bahwa organisasi ini sebagai sebuah alat atau sebagai sebuah sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Jadi alat ini, organisasi berkumpul-kumpul, organisasi ini menjadi alat dalam kita melakukan berbagai macam hal, karena organisasi ini menjadi wadah untuk mengumpulkan kawan-kawan yang memiliki tujuan-tujuan bersama. Contohnya Himasos. Himasos di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan-tujuan itu adalah visi di dalam organisasi. Sehingga itu yang akan dicapai oleh organisasi. Sehingga organisasi ini Oke, minta maaf kawan-kawan, kayaknya pemateri ada gangguan jaringannya. Oke, minta maaf, terputus. Cek, kedengaran suaraku? Kedengaran? Cek. Iya, Kak. Iya, Kak, kedengaran, Kak. Organisasi itu sebagai alat untuk kawan-kawan melakukan berbagai macam hal, baik itu dalam bentuk advokasi dari berbagai macam hal, dari berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka organisasi itu memiliki satu peran. Organisasi itu memiliki fungsi dalam berbagai hal, begitu, dalam mengadvokasi, dalam melakukan berbagai macam kegiatan seperti itu. Nah, jika kita berbicara terkait organisasi kemahasiswaan, maka organisasi kemahasiswaan juga memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi ketika kita berbicara tentang organisasi mahasiswa, maka di situ kita berbicara tentang peran dan tanggung jawab kawan-kawan mahasiswa dalam menjalankan organisasi-organisasi itu. Nah, apa peran dan tanggung jawab kawan-kawan sebagai organisasi mahasiswa? Di dalam perguruan tinggi, di dalam lembaga, kawan-kawan punya yang namanya sumpah mahasiswa. Kemudian kawan-kawan juga punya yang namanya biasa dikenal sebagai kontrol sosial. Sebagai kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan dikenal sebagai agent of change, sebagai agen perubahan dalam kehidupan masyarakat. Maka peran dan fungsi itu harus kawan-kawan gunakan di dalam menjalankan sebuah organisasi kemahasiswaan. Sumpah mahasiswa menjadi satu tanggung jawab tersendiri bagi kawan-kawan mahasiswa untuk menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai dan apa yang menjadi poin-poin dalam sumpah-sumpah mahasiswa yang ada. Kemudian kawan-kawan juga dikenal sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Kawan-kawan sebagai kontrol sosial, artinya harus mengontrol sebuah negara, kemudian harus mengontrol sistem pemerintahan menggunakan alat tadi ini, menggunakan organisasi tadi ini. Makanya organisasi itu penting dalam kehidupan masyarakat. Organisasi mahasiswa itu penting dalam melakukan berbagai macam hal, melakukan proses-proses di dalamnya seperti itu. Maka organisasi menjadi alat. Gitu. Kalau kita kembali pada organisasi dalam bahasa Yunani seperti itu sebagai alat. Makanya sangat penting untuk kawan-kawan melakukan atau bergabung di dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya bagi Himasos, begitu, Himasos. Nah, kemudian di dalam organisasi itu bukan hanya sekedar organisasi, tetapi di dalam organisasi, kalau kita melihat dalam pandangan sosiologinya, bahwa kalau kita melihat organisasi bukan hanya melihat organisasi itu toh, gitu, tapi ada individu di dalamnya, kemudian ada struktur di dalamnya, kemudian ada proses sosial yang terjadi di dalamnya, kemudian ada interaksi di dalamnya, ada aturan di dalamnya, dan ada konsensus di dalamnya.
Jadi organisasi dalam pandangan sosiologi, kita tidak bisa hanya melihat bahwa organisasi itu hanya sebuah alat begitu, atau kita hanya melihat organisasi itu juga memiliki peran dan fungsi, tetapi kita bisa melihat organisasi secara rinci begitu, secara terperinci di dalamnya, bahwa organisasi ini dia ada individu di dalamnya, ada struktur di dalamnya, kemudian ada proses sosial yang terjadi di dalam, ada interaksi yang terjadi di dalam, ada aturan yang terjadi yang ada di dalam, kemudian ada kesepakatan di dalam organisasi. Bicara terkait organisasi, ini bicara persoalan bagaimana seperti yang saya jelaskan di awal untuk menjalankan sebuah visi, sebuah tujuan bersama begitu, sehingga ada proses di dalamnya. Ada individu, ada interaksi di dalamnya, karena jika kita berbicara tentang organisasi kemudian itu hanya berbicara tentang satu orang individu, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi. Organisasi itu terhimpun di dalamnya individu-individu, terhimpun di dalamnya individu-individu yang kemudian memiliki tujuan bersama untuk menjalankan kerja-kerjanya di dalam organisasi itu untuk mencapai yang namanya visi. Kemudian saya mau tanyakan kepada kawan-kawan supaya di sini juga kita tidak hanya sebuah proses untuk saya menjelaskan begitu sistemnya ceramah, tapi saya mau tanya kepada kawan-kawan apa saja organisasi yang kawan-kawan ketahui seperti itu. Mungkin bisa satu orang menjawab, tidak rame-rame, yang berani. Apa semua organisasi yang kawan-kawan Maaf Kak Farul, saya potong. Oke. Jadi teman-teman keluhannya penjelasannya terlalu cepat Kak Farul. Oh, terlalu cepat ya? Iya. Ini juga susahnya ini lewat online. Saya mau tampilkan ini, teman-teman tidak bisa tampilkan materi di share. Tunggu ya, saya coba. Saya coba tampilkan. Ada yang muncul? Ada Kak. Ada Kak. Materi? Iya Kak. Materi ya? Iya Kak. Oke. Nah, ini putar ya. Situ lurus atau miring? Miring. Miring Kak, miring Kak. Lurus Kak, lurus. Lurus atau miring? Lurus. Lurus Kak. Sudah, Pak. Sudah Kak. Sudah lurus Kak, sudah lurus. Lurus Kak. Ya sudah lurus Kak. Ya sudah Oke. lurus Kak. Kalau begini? Bengkok. Lurus. Lurus. Boleh Kak, Mantap. Boleh. Oke, saya coba ulangi karena kawan-kawan bilang cepat. Nah, organisasi, biar kawan-kawan bisa baca juga kan. Nah, organisasi itu adalah sistem sosial itu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, organisasi itu sebagai alat atau sebagai sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, makanya dalam dasar organisasi bahwa organisasi ini dalam bahasa Yunani namanya organon atau alat, sehingga organisasi ini menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di dalam organisasi setiap orang itu atau individu-individu yang ada di dalamnya itu memiliki tujuan tertentu atau memiliki tujuan yang sama untuk dicapai oleh orang-orang yang tergabung di dalam sebuah organisasi. Contoh Himasos. Himasos itu memiliki sebuah tujuan di dalamnya,
bagaimana kemudian Himasos menjadi organisasi, ya kurang lebih seperti itu, organisasi terdepan, organisasi mahasiswa terdepan di kawasan Indonesia Timur pada tahun bla 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 bla, seperti itu. Sehingga tujuan-tujuan ini kemudian harus dicapai oleh anggota-anggota organisasi yang ada di dalamnya. Himasos juga dia memiliki tujuan untuk bagaimana caranya kemudian untuk memanusiakan manusia. Bagaimana upaya-upaya itu kemudian dilakukan oleh kawan-kawan Himasos yang ada di dalam. Karena bicara terkait Himasos ini, kalau kita mau ngambil contoh Himasos, bicara terkait contoh Himasos, bahwa di Himasos juga kita memiliki tujuan-tujuan itu, sehingga maka dikatakan organisasi ini sebagai alat atau sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini tidak serta-merta ada, tapi organisasi ini terbentuk ada sebuah konsensus di dalamnya, ada sebuah kesepakatan di dalamnya untuk membangun organisasi. Makanya tadi saya menjelaskan bahwa jika kita berbicara terkait organisasi, ya, jika kita berbicara terkait organisasi, mohon dipotong kalau masih cepat ya, teman-teman tidak mengerti atau kawan-kawan merasa bahwa penjelasan saya cepat. Jadi ketika kita berbicara organisasi, di dalamnya juga ada struktur di dalamnya. Struktur yang dimaksud di sini itu adalah ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada koordinator-koordinator di dalamnya. Jika kita berbicara terkait peran dan fungsi, jadi organisasi secara besar ini juga memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sosialnya. Tapi kalau kita lebih spesifik untuk mengkaji organisasi yang ada di dalamnya, maka struktur yang ada di dalamnya juga itu memiliki peran dan fungsi untuk menjalankan kerja organisasi, untuk menjalankan tujuan yang sudah dibentuk, tujuan yang sudah dibangun oleh organisasi tersendiri untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Maka struktur-struktur yang ada di dalam organisasi itu memiliki peran dan kemudian juga memiliki fungsi di dalam kerja-kerjanya. Organisasi juga seperti itu, dia memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, selain struktur, bahwa di dalam organisasi itu ada individu. Jadi organisasi ini adalah gabungan dari individu-individu yang ada di dalam organisasi yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, yang memiliki tujuan-tujuan bersama sehingga menghimpunkan dirinya, mengkonsolidasikan dirinya di dalam sebuah wadah atau di dalam sebuah organisasi seperti itu. Karena ketika kita berbicara terkait organisasi, itu kita tidak bisa bicara hanya individu atau hanya satu orang di dalam organisasi. Itu bukan organisasi kalau cuma sedikit. Setelah itu, kenapa sudah tidak muncul? Oke, di dalam organisasi kemudian ada konsensus. Konsensus ini adalah sebuah kesepakatan di dalam organisasi. Misal, untuk membentuk organisasi, kita harus ada kesepakatan. Kesepakatan, konsensus ini artinya kesepakatan dalam bahasa sosiologinya. Dalam melakukan kerja-kerja, dalam melakukan setiap aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi, itu harus memiliki kesepakatan bersama agar tujuan organisasi itu dikerja tidak melenceng dari nilai-nilai yang sudah dibangun di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada aturan di dalam organisasi sebagai untuk menjaga keteraturan sosial di dalamnya agar tidak bekerja sesuka diri masing-masing, tetapi ada aturan-aturan kemudian yang mengatur di dalamnya untuk melakukan kerja-kerja organisasi tersebut, seperti itu kira-kira. Kemudian sulit juga kalau pakai HP ya. Nah, ada interaksi di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara terkait organisasi,
bahwa di dalam organisasi juga ada interaksi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Interaksi yang terjadi apa? Yaitu antara individu dengan individu. Begitu ada interaksi yang terjadi di dalam. Selain interaksi, juga terjadi proses sosial di dalamnya. Ini agak sulit untuk masuk. Tidak muncul ya. Ada proses sosial di dalamnya, bahwa proses sosial ini adalah sebuah proses untuk menjalankan kerja-kerja organisasi untuk mencapai tujuannya itu tadi, begitu. Nah, setelah itu maka saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, apa saja organisasi yang kalian ketahui dalam kehidupan masyarakat? Ini masih belum kita berbicara tentang manfaat dari organisasi kemahasiswaan, tapi kita masih berbicara terkait organisasi secara keseluruhan. Apa sih organisasi-organisasi yang kawan-kawan ketahui, supaya saya secara pribadi bisa mengetahui sejauh mana kemudian kawan-kawan mengetahui terkait organisasi itu. Siapa tahu ada yang bisa coba menjelaskan terkait organisasi yang kawan-kawan sudah ketahui. Seperti itu. Silakan kepada kawan-kawan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu itu kan tentang organisasi. Organisasi adalah suatu tempat atau wadah yang memiliki suatu tujuan atau memiliki suatu tujuan untuk orang-orang tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Kawan-kawan yang berani? Soalnya saya kalau bawa kayak begini, saya suka lebih Saya Kak. Oke, silakan. Saya Kak. Oke, menurut saya organisasi itu untuk melatih mental dan untuk mencapai sebuah tujuan, memudahkan untuk memecahkan masalah. Sekian dan terima kasih. Masih ada? Perempuan? Masa cuma laki-laki dari tadi? Perempuan? Ada? Saya menunggu penjelasan dari perempuan. Coba. Saya. Mana? Hadir. Jadi menurut saya organisasi adalah sebuah pola atau hubungan melalui orang-orang yang berkumpul di dalam suatu kelompok agar mencapai tujuan yang sama dalam memecahkan masalah. Jadi kawan-kawan sudah menjelaskan apa itu organisasi. Kawan-kawan menjelaskan bahwa organisasi ini sebagai alat kemudian untuk memecahkan masalah, kemudian ada hubungan yang terjadi di dalamnya, bagaimana dalam mencapai sebuah tujuan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, saya mau tanya ke kawan-kawan, apa saja organisasi yang kawan-kawan ketahui dari penjelasan tadi? Apa saja organisasi-organisasi yang kawan-kawan ketahui dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada ini? Saya boleh Kak? Saya Kak. Admin, klik ini yang mana yang supaya saya lihat. Silakan saya full, terima kasih. Oh, oke. Suaranya tidak kedengaran. Sariful, terima kasih, mute-nya dinyalakan.
Cek. Suaranya tidak kedengaran. Saiful. Oke, silakan Sariful, makasih. Nyalakan mute-nya. Mute. Oke. Dasar rumah Risma Keluarga Kedengaran? Saya tidak dengar. Oke, bisa diulang Sariful, makasih. Taruna Tidak jelas suaranya. Coba yang Kayaknya lain. jaringannya Sariful, makasih, ada gangguan. Amri Kak. Oke, silakan Nur Amri. Oke. Silakan Nur Amri Firmansyah. Jelas suara aku ini Kak. Jelas. Oke. Organisasi yang saya tahu kalau berangkat dari pengertian organisasi yang kakak bilang tadi, sistem sosial yang punya tujuan tertentu, mungkin itu hal-hal yang sudah di dekatnya kita, bahkan yang kita sendiri sudah jalani lama tapi kita tidak sadari ternyata itu organisasi. Ya. Yang pertama mungkin agama. Nah, terus yang lain kayak suku, perkumpulan adat, dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di sekitar kita. Banyak sebenarnya kalau kita mau sebutkan satu-satu. Maaf Kak kalau misalnya keliru. Ya, ada yang lain? Kawan-kawan. saya Kak. Kak, Oke, silakan. saya Kak. Muhammad Fazri silakan. Yang baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu Kak, organisasi keluarga. Di dalam organisasi keluarga ada organisasi konsensus atau kesepakatan. Jadi seandainya tidak ada organisasi konsensus atau kesepakatan, maka terjadilah interaksi atau perbedaan pendapat. Maka dari perbedaan pendapat itu Kak akan menimbulkan konflik antar individu di dalam keluarga Kak. Sudah Kak. Kawan, ada yang perempuan tadi? Saya Kak, Pak Astura. Bisa lihat mukanya ini. Yang mana yang bersuara? Yang di Mizal Kak, di Mizal. Pertanyaan tadi organisasi Oke, apa yang silakan. kita ketahui? Apa Silakan organisasi Nose. yang ketahui di dalam lingkungan masyarakat? Tadi pertanyaannya Kak Farur mengenai tentang apa itu apa yang kita ketahui tentang organisasi yang ada di masyarakat. Kalau menurut saya pribadi Kak, kalau menurut saya tentang organisasi yang ada di masyarakat, saya sendiri memiliki 3 organisasi yang ada di masyarakat. Yang pertama itu KPA, Komunitas Pecinta Alam, dan yang kedua Karang Taruna, dan yang ketiga itu Risma. Di KPA sendiri, kalau menurut saya dia di dalamnya itu memiliki program kerja juga, di mana program kerjanya itu ya kita bisa berbaur masyarakat, membantu bagaimana caranya jika ada yang kurang di masyarakat begitu, ya kami dari KPA bisa juga membantu seperti begitu. Nah kemudian yang di Karang Taruna, nah Karang Taruna ini merupakan suatu organisasi yang di mana pemuda-pemuda yang ada di masyarakat itu sendiri tidak lainnya itu membantu juga daripada aparat-aparat desa yang ada di desa tersebut. Kemudian mengenai organisasi saya di Risma ini merupakan organisasi remaja Islam Masjid.
di mana program-program daripada tujuan Risma itu biasa dilaksanakan pada hari-hari Islam, membersihkan masjid, kayak begitu saja, Kak. Kalau menurut saya itu saja, Kak, kalau mengenai yang saya ketahui tentang organisasi yang ada di masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya bicara terkait organisasi, semua kawan-kawan kita semua itu juga tergabung atau hidup dengan organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita. Dalam struktur yang paling kecil, bahwa ini masalah perpocuan. Jika kita berbicara tentang organisasi dalam kehidupan masyarakat itu, kelihatan perpoin kan? Cek. Kak, iya. Iya, Kak. Dalam kehidupan sosial, dalam skala terkecil, bahwa organisasi itu ada di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga itu juga adalah sebuah organisasi terkecil dalam kehidupan sosial. Keluarga ini juga bahwa di dalam organisasi kemudian ada individu, ada struktur di dalamnya, ada interaksi di dalamnya, ada konsensus di dalamnya, ada kesepakatan di dalamnya, kemudian memiliki tujuan bersama di dalamnya. Keluarga juga mempunyai itu. Ada ayah, kemudian ada ibu, dan ada anak. Itu adalah struktur. Dan itu juga adalah sebuah organisasi. Setiap keluarga juga memiliki tujuan bersama. Kalau dalam Islam dia menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada pemerintah atau birokrasi. Pemerintah dan atau birokrasi ini juga adalah sebuah organisasi dalam kehidupan masyarakat. Dia terstruktur. Ada namanya presiden, kemudian ada bupati, ada camat, desa dan sebagainya. Kemudian sampai terstruktur pada struktur-struktur yang paling kecil. Di desa kemudian ada lagi sekdes, ada kaur dan sebagainya. Di kecamatan juga seperti itu, ada koordinator-koordinatornya. Di kabupaten juga ada seperti itu, ada kepala dinasnya. Di lembaga negara, presiden kemudian juga punya bawahan-bawahan namanya menteri. Semuanya punya organisasi. Ada struktur di dalam. Organisasi masyarakat yang seperti dijelaskan tadi, ada dengan KPA, ada Risma dan berbagai macam. Ada organisasi keagamaan juga. Ada NGO atau non-government organization, organisasi yang bukan pemerintahan seperti itu. Kemudian terakhir ada organisasi mahasiswa. Nah, organisasi mahasiswa inilah yang dalam kesempatan ini saya diberikan kepercayaan kepada kawan-kawan, diberikan kepercayaan kawan-kawan pengurus untuk menjelaskan terkait organisasi mahasiswa. Nah, sehingga saya mau bilang organisasi mahasiswa ini dia memiliki perbedaan gitu. Memiliki perbedaan dengan organisasi-organisasi yang lain. Organisasi mahasiswa ini dia memiliki perbedaan yang sangat jauh gitu dengan organisasi-organisasi masyarakat yang sudah kita jelaskan tadi. Juga berbicara tentang organisasi-organisasi pemerintahan. Dia jauh sangat berbeda dengan organisasi mahasiswa. Kenapa saya katakan berbeda? Saya kembali di awal penjelasan saya tadi. Bahwa organisasi ini, organisasi mahasiswa, kawan-kawan memiliki sumpah mahasiswa yang harus kawan-kawan lakukan. Pastinya kawan-kawan sudah tahu semua poin-poin dari sumpah mahasiswa, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ada namanya Tridharma perguruan tinggi yang harus kawan-kawan lakukan. Ada namanya pendidikan, pelatihan, dan ada juga yang namanya pengabdian. Kemudian kawan-kawan harus menjalankan peran kawan-kawan sebagai mahasiswa dan sebagai orang-orang yang tergabung di dalam organisasi-organisasi mahasiswa. Nah, di slide terakhir nanti saya jelaskan apa sih sebenarnya manfaat organisasi mahasiswa, kenapa kawan-kawan harus berorganisasi, atau kenapa kawan-kawan harus berhimasos. Itu juga punya alasan tersendiri begitu. Itu ada alasan tertentu. Nah, kembali lagi bahwa organisasi ini kawan-kawan di dalamnya itu memiliki peran, memiliki tanggung jawab dan memiliki fungsi
sebagai lembaga kemahasiswaan, sebagai organisasi kemahasiswaan. Bagaimana kemudian kawan-kawan melaksanakan apa yang menjadi sumpah mahasiswa, kawan-kawan menjalankan apa yang menjadi tugas dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan kawan-kawan juga harus menjalankan peran dan fungsi kawan-kawan sebagai kontrol sosial, sebagai agen perubahan. Jadi, kalau bicara tentang kontrol sosial, kita tidak bisa apatis. Gitu. Kalau mungkin kawan-kawan pernah mengikuti diskusi singkat saya dengan Kanana di salah satu video, diskusi kecil lah terkait bagaimana mahasiswa baru dan bagaimana mahasiswa menghadapi dunia kampus, bagaimana kawan-kawan menghadapi perkuliahan, dan apa yang harus kawan-kawan sediakan. Bahwa tugas kawan-kawan sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang bergabung di dalam organisasi mahasiswa itu tidak boleh apatis, atau kawan-kawan tidak boleh yang namanya hedon seperti itu. Harus kritis dalam melihat berbagai macam hal, harus kritis melihat berbagai macam masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita. Karena apa? Mengapa kita harus kritis? Mengapa kita tidak boleh apatis? Mengapa kita tidak boleh hedon dalam setiap melihat berbagai macam persoalan sosial? Karena itu tadi, bahwa kita memiliki sumpah, kemudian kita memiliki peran, kita memiliki tanggung jawab sebagai kontrol sosial, dan kita memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan. Jadi ketika kita berbicara terkait agen perubahan, kalau kita diam, berarti tidak akan terjadi sebuah perubahan di dalamnya. Dia akan tetap statis. Dia diam dan tidak ada perubahan-perubahan di dalamnya ketika kita diam. Makanya kita tidak boleh apatis. Kita harus melakukan berbagai macam hal untuk melihat masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita untuk menjalankan peran kawan-kawan sebagai kontrol sosial. Misal kalau kita mengambil contoh, mungkin akhir-akhir ini kawan-kawan mahasiswa baru yang hari ini juga lagi stay di kampung masing-masing, lagi stay di rumah masing-masing, kawan-kawan pasti melihat berita di media sosial gitu. Bagaimana kemudian kawan-kawan mahasiswa di berbagai macam di berbagai daerah itu bergejolak untuk melakukan demonstrasi penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah. Pastinya kawan-kawan yang hari ini sebagai mahasiswa baru kemudian melihat hal yang seperti ini pasti bertanya-tanya, itu kenapa sih gitu teman-teman mahasiswa ini melakukan demonstrasi? Kenapa tidak diam di rumahnya saja begitu? Kenapa harus melakukan demonstrasi? Kenapa harus turun ke jalan panas-panasan? Kenapa harus turun ke jalan kemudian berhadapan dengan pihak aparat? Nah, itu tadi yang saya jelaskan, bahwa mahasiswa ataupun organisasi kemahasiswaan itu memiliki peran sebagai kontrol sosial. Kawan-kawan memiliki peran sebagai agen perubahan. Kawan-kawan memiliki sumpah mahasiswa. Sehingga organisasi kemahasiswaan, ketika kita berbicara sebagai organisasi sebagai alat, maka hari ini adalah organisasi sebagai alat untuk melihat berbagai macam situasi dan berbagai macam hal yang terjadi di lingkungan kita dalam situasi sosial. Contoh kasus adalah Omnibus Law. Nah, Omnibus Law tadi ini, mahasiswa mengambil perannya di dalam itu untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Karena ketika tidak ada kontrol dari mahasiswa, maka negara tadi seenaknya untuk menjalankan apa yang menjadi keinginannya mereka. Makanya peran kawan-kawan sebagai kontrol sosial tadi itu untuk mengontrol jalannya organisasi ini, organisasi yang lebih besar, negara. Jadi kawan-kawan memiliki peran itu tadi sebagai mahasiswa dan sebagai orang-orang yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan ketika kita berbicara terkait bahwa organisasi itu sebagai alat. Gitu. Maka kasus yang kawan-kawan lihat, gejolak-gejolak kawan-kawan di berita di media sosial, Facebook, story WA, Instagram, itu kawan-kawan mahasiswa menjalankan peran dan tanggung jawabnya tadi itu sebagai kontrol sosial dan sebagai agen perubahan. Seperti itu. Itu tugas dan kawan-kawan sebagai organisasi mahasiswa. Makanya dia tidak boleh apatis dan dia tidak boleh hedon. Hedon ini hanya suka jalan-jalan, terserah begitu.
seperti apa yang saya jelaskan di video ketika saya diskusi kecil dengan sukanya jalan-jalan, sukanya foto-foto, sukanya nongkrong di kafe dan sebagainya, itu tidak jadi persoalan. Tetapi harus diminimalisir, harus dikurangi, karena sebagai mahasiswa kawan-kawan punya tanggung jawab itu tadi. Dan ketika mahasiswa itu sangat jauh berbeda dengan kawan-kawan berstatus sebagai siswa. Ketika siswa kita dipaksa untuk belajar, maka di mahasiswa ini tergantung kawan-kawan bagaimana membawa diri. Karena dosen juga tidak akan memaksa kawan-kawan mau masuk, terserah ke teman-teman begitu. Sehingga akan rugi jika kawan-kawan kemudian tidak berproses di dalamnya, tidak berproses di dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Seperti itu, sebagai alat untuk kawan-kawan belajar, sebagai alat untuk kawan-kawan berproses di dalam wadah itu, wadah yang kita sebut sebagai organisasi. Sehingga pemikiran-pemikiran kritis dalam melihat situasi-situasi itu adalah sebuah pemikiran yang harus digunakan oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi berbeda dengan ketika saat kawan-kawan mahasiswa. Siswa itu ya dia masih banyak apatis, dia tidak peduli dengan situasi yang terjadi di lingkungannya, kemudian dia lebih suka jalan-jalan. Makanya dalam situasi transisi ini dari kawan-kawan sebagai status sebagai siswa kemudian hari ini sebagai mahasiswa harus lebih banyak membaca, kemudian kawan-kawan lebih banyak belajar, kawan-kawan lebih banyak berdiskusi, kawan-kawan lebih banyak bertanya kepada teman kakak-kakaknya, senior-senior di kampus, banyak bertanya ke dosen-dosen. Ketika ada teman-teman dekat dengan dosen, ya silakan diskusi gitu untuk menambah pengetahuan kawan-kawan untuk mengenal dunia kampus, seperti itu. Nah, kita lanjut. Apa sih manfaat organisasi mahasiswa? Saya ada dua yang saya tunjukkan, manfaat organisasi mahasiswa. Bagaimana mahasiswa yang berorganisasi dan bagaimana mahasiswa yang tidak berorganisasi. Di dalam organisasi, kawan-kawan akan belajar lebih banyak begitu. Kawan-kawan akan belajar tentang kepemimpinan di dalamnya, kemudian kawan-kawan akan belajar tentang retorika di dalamnya. Jadi kawan-kawan juga akan belajar bagaimana membagi waktu di dalamnya. Kawan-kawan akan belajar bagaimana membagi waktu, kawan-kawan belajar untuk menyelesaikan berbagai macam masalah di dalam organisasi, sehingga itu adalah menjadi proses untuk mendewasakan diri kawan-kawan dalam organisasi mahasiswa. Kemudian secara khusus untuk Himasos, kawan-kawan belajar teori sosiologi. Di Himasos juga kita atau kawan-kawan senior itu menyediakan wadah untuk kawan-kawan mahasiswa baru sebagai saudara, sebagai kawan di dalamnya untuk belajar bersama. Belajar terkait teori sosiologi, belajar tentang retorika, belajar tentang kepemimpinan, dan kita akan membangun jaringan yang lebih luas atau social network, jaringan-jaringan sosial tadi. Kita akan kita punya kawan yang lebih banyak. Jadi kalau kita mengambil contoh kasus Himasos, bahwa di dalam Himasos kita belajar tentang kepemimpinan, kita belajar tentang bagaimana menjalankan organisasi, kita belajar bagaimana tentang retorika, kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dalam organisasi. Kita juga belajar tentang teori-teori sosiologi dan kita memiliki jaringan yang luas. Himasos punya jaringan-jaringan yang luas. Dia punya yang namanya stakeholder. Dia memiliki jaringan-jaringan kawan-kawan yang bisa diajak untuk bersolidaritas. Ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Sosiologi se-Indonesia. Sehingga kita tergabung di dalam dan kita memiliki kawan di berbagai macam daerah. Seperti itu kawan-kawan. Sehingga organisasi ini penting untuk menentukan bagaimana masa depan kawan-kawan. Berbeda ketika mahasiswa yang tidak berorganisasi. Dia datar, tidak memiliki peningkatan yang signifikan. Datar, dia kuliah, kemudian kerja tugas, kemudian pulang ke kos. Kita biasa menyebutnya mahasiswa kupu-kupu. Kuliah, pulang, kuliah, pulang, kuliah, pulang. Itu saja kerjanya. Kuliah, kerja tugas, kemudian pulang. Sehingga tidak ada hal yang yang menambah pengalaman-pengalaman, menambah pengalaman-pengalaman dalam melakukan kerja-kerja organisasi. Karena kembali lagi
di awal saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang organisasi, itu bukan hanya bicara terkait organisasi di dalam keluarga, tetapi di dalam lingkungan sosial masyarakat juga. Ada telepon. Jadi, jadi ketika kita berbicara terkait organisasi atau batas materi ya. Sabar ya. Nah, jika kita berbicara terkait kita mengambil contoh Himasos, bahwa saya bilang Himasos ini berbeda dengan organisasi-organisasi yang ada, organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada. Ketika organisasi kemahasiswaan yang ada, itu dia lebih bergerak pada bagaimana meningkatkan bakat ataupun hobi kawan-kawan, bahwa di Himasos bukan hanya sekedar itu. Kita juga bisa meningkatkan hobi-hobi itu di dalam Himasos ketika kita berhimasos. Nah, di Himasos juga kita belajar tentang teori-teori sosiologi, sehingga apa yang kita tidak dapatkan di dalam ruangan, begitu. Ketika misalkan contoh kasus, ketika dosen tidak masuk, ketika kawan-kawan gabung di Himasos, apa yang kawan-kawan tidak dapatkan di kelas atau kawan-kawan tidak dosen berhalangan untuk masuk, itu kawan-kawan bisa tanyakan kepada senior-senior atau bisa ditanyakan kepada dosen-dosen yang dekat dengan kawan-kawan, sehingga manfaat organisasi itu ya sangat besar manfaatnya untuk menentukan masa depan kawan-kawan. Berbeda dengan mahasiswa yang tidak memiliki organisasi, dia hanya kuliah, kemudian kerja tugas, kurang kos, jalan-jalan dan sebagainya, hidupnya datar. Untuk menentukan masa depan, pengalaman organisasi ini yang diperlukan di dalam kehidupan masyarakat. Saya kembali lagi di penjelasan awal, bahwa di dalam kehidupan sosial masyarakat, kita ini hidup dengan berbagai macam organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kita. Begitu. Sehingga mulai dari hari ini status kawan-kawan sebagai mahasiswa maka harus berorganisasi. Saya mengajak kawan-kawan untuk berhimasos. Kenapa harus berhimasos? Karena himasos berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Perbedaannya apa? Banyak hal. Nanti kawan-kawan ketahui sendiri. Mungkin nanti ada materi tentang himasos atau ada penjelasan tentang himasos, atau memang sudah ada penjelasan tentang himasos, bahwa kerja-kerja himasos itu seperti apa. Seperti itu. Nanti itu memiliki porsi tersendiri untuk menjelaskan kawan-kawan terkait himasos. Saya hanya mau bilang bahwa mari, ayo sama-sama kita berhimasos untuk melakukan kerja-kerja organisasi di dalamnya, untuk berproses di dalamnya, untuk menambah pengalaman, untuk menambah wawasan, untuk mempersiapkan diri di masa depan kita. Jika kita menggunakan salah satu teori dalam tokoh sosiologi, ya teorinya Bourdieu, bahwa organisasi ini sebenarnya adalah sebuah arena untuk kawan-kawan berproses, bagaimana kemudian budaya-budaya di dalamnya itu kawan-kawan lakukan, diskusi, membaca, dan sebagainya. Budaya-budaya itu yang kemudian kawan-kawan lakukan sehingga mampu menentukan masa depan kawan-kawan, sehingga ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, ada perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan yang signifikan untuk menentukan masa depan kawan-kawan gitu. Nah, itu yang harus kawan-kawan lakukan, harus menjadi sebuah kebiasaan dalam organisasi mahasiswa. Kita membaca, kita diskusi, kemudian kita juga bergerak, bukan hanya persoalan selesai di membaca dan selesai diskusinya, tapi harus ada output dari proses diskusi itu. Kita harus melakukan hal-hal yang nyata juga gitu, karena kita juga berbicara tentang peran dan tanggung jawab dari organisasi kemahasiswaan. Nanti ada porsi tersendiri untuk menjelaskan bagaimana himasos selama ini, selama himasos ada di kampus, apa saja kerja-kerja yang dilakukan oleh himasos. Saya hanya mau mengajak kawan-kawan untuk berhimasos seperti itu. Tidak ada ruginya untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa baru untuk berhimasos seperti itu. Karena di dalamnya kita berproses, di dalamnya kita belajar bersama-sama, di dalamnya kita belajar tentang kepemimpinan, kita belajar tentang retorika, kita belajar tentang sosiologi juga. Sehingga apa yang kita tidak dapatkan di dalam kelas, itu bisa kita dapatkan di dalam kampus. Juga kita belajar
terjun langsung di lapangan untuk melakukan kerja-kerja nyata itu. Kemudian kita membangun social network atau jaringan sosial yang lebih luas. Karena kita memiliki stakeholder, kita memiliki kawan-kawan di baik itu skala daerah maupun skala nasional, sehingga kita memiliki kenalan-kenalan yang lebih luas, memiliki kenalan-kenalan yang lebih banyak di setiap daerah. Sangat penting untuk kawan-kawan berorganisasi. Itulah pentingnya mengapa kita untuk berorganisasi. Seperti itu, ketika kawan-kawan gabung dalam organisasi kemahasiswaan. Masih kedengaran suaraku, teman-teman? Soalnya ada telepon masuk. Cek. Oke, Kak Farul, saya potong. Mohon maaf, Kak Farul, saya potong. Ya, masih, Kak. Waktu materi, Kak, sekitar kurang lebih 11 menit lagi. Oke, 11 menit lagi. Nah, materi saya juga sudah selesai tadi. Saya hanya mau bilang bahwa organisasi dan berorganisasi ya, dan mengajak kawan-kawan mahasiswologi semua tanpa terkecuali, ayo kita berhimasos karena berhimasos tidak ada ruginya gitu. Bahwa himasosnya sangat berbeda, sangat jauh berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Tinggal kawan-kawan coba, kawan-kawan tes gitu, kawan-kawan lihat, karena nanti juga ada materi atau mungkin sudah pernah materi tentang himasos. Sudah. Oh, belum. Nanti mungkin ada jatah tersendiri untuk menjelaskan himasos secara keseluruhan dan apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dikerja himasos selama ini untuk memberikan kepercayaan kepada kawan-kawan. Mengapa sih saya harus berhimasos? Mengapa sih saya harus bergabung di dalam organisasi-organisasi mahasiswa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak ada ruginya kawan-kawan berorganisasi. Malah di dalam proses ini, kawan-kawan akan mendapatkan pengalaman yang jauh berbeda dengan kawan-kawan yang tidak berorganisasi. Ingat bahwa organisasi ini sebagai alat untuk melakukan kerja-kerja, untuk melakukan berbagai macam kegiatan, untuk mencapai sebuah tujuan bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalamnya. Kemudian juga organisasi sebagai alat untuk kita sama-sama berproses di dalamnya. Organisasi juga sebagai alat untuk bagaimana menambah pengalaman dan menambah wawasan kita dalam dunia kampus, begitu, dalam dunia kampus. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dunia kampus sangat jauh berbeda dengan dunia SMA atau SMK ataupun Alia. Itu sangat jauh berbeda, kawan-kawan. Sehingga tidak ada ruginya untuk kawan-kawan berorganisasi dan bergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan. Saya kira seperti itu, moderator. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak Farul. Jadi itu tadi materi yang dijelaskan oleh Kak Farul. Mungkin kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 9 menit. Jadi mungkin teman-teman masih ada yang bingung, yang mau ditanyakan, saya persilakan. Saya mau bertanya. Kak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Silakan, sabar. Silakan Andi Rahma. Kak, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat mukanya nih, Andi Rahma. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahma. Saya dari kelas 12 IPA 4. Andi Rahma serius. Coba serius, Andi Rahma. Saya mau bertanya, Kak. Silakan Andi Rahma. Ya, Kak, pertanyaan saya, Kak. Bagaimana pendapat Kakak tentang peraturan dilarang berpacaran dalam satu organisasi? Karena banyak yang berpendapat bahwa berpacaran dalam organisasi hanya akan merusak organisasi tersebut. Jadi bagaimana pendapat Kakak, Kak? Sekian, terima kasih.
pendapat tentang berpacaran dalam satu organisasi. Baik. Terus masih ada lagi? Saya Kak. Oke, tadi Nose mau bertanya. Iya, saya Kak. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, saya mau bertanya. Saya pernah dengar ada kata mahasiswa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aktivis mahasiswa dan ada mahasiswa aktivis. Nah, saya cuma dengar begitu saja, Kak. Kemudian saya belum tahu apa sebenarnya itu aktivis mahasiswa dan mahasiswa aktivis. Kemudian tadi saya dapat dari materi yang Kakak sampaikan itu ada mahasiswa berorganisasi dan ada mahasiswa yang tidak berorganisasi. Nah, di sini saya cerna sedikit dari aktivis mahasiswa dan mahasiswa aktivis itu kayaknya berkaitan dengan yang Kakak jelaskan. Boleh mungkin Kakak jelaskan, kasih pengetahuan mengenai hal itu tentang aktivis mahasiswa dan mahasiswa aktivis. Nah, kemudian Kak, dua pertanyaanku, satu lagi mengenai mahasiswa yang berorganisasi tapi lambat menyelesaikan studinya. Begitu, Kak. Menurut Kakak bagaimana itu? Dua itu saya pertanyaanku. Terima kasih. Oke, satu penanya lagi. Saya Kak, mau Francia. Saya Kak. Oke, karena sudah dua perempuan dan laki-laki lagi. Karena sudah dua perempuan laki-laki lagi. Muhammad Revansa, silakan. Moderator. Cek. Bisa Kakak jelaskan itu apa itu kontrol sosial? Itu saja. Moderator. Cek. Iya, Kak. Moderator. Iya, Kak. Saya minta tahan dulu, soalnya ada yang dari tadi menelpon. Itu apa dan semacam apa dia? Oke, siap, Kak. Tidak. Tadi menelpon. Oke, teman-teman minta maaf karena pemateri sedang ada kesibukan sedikit. Sebentar. Oke, tadi Muhammad Revan saya mau bertanya. Ya, Kak. Silakan. Bisa dijelaskan? Kak, kontrol sosial itu apa sebenarnya? Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaannya sama dengan Nispa Astura ya, terkait soal kontrol sosial. Oke, satu penanya lagi. Saya Kak. Ardiansa, Kak. Oke, silakan Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi? Bisa diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap prestasi belajar mahasiswa? Cek. Oke, kita tunggu dulu pemateri ya. Oke, Kak. Oke, mohon maaf, ada yang buat telepon tadi, soalnya dia telepon terus, jadi lebih baik diangkat daripada berganggu kan. Oke, berapa pertanyaan tadi? Ada 3, Kak. Pertanyaan pertama itu terkait soal
teman-teman yang dilarang pacaran di dalam organisasi. Kak Farur. Kak Farur. Sudah masuk. Ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, Kak, bagaimana pendapat Kak Farur terkait teman-teman yang dilarang pacaran di dalam organisasi? Oke, satu. Kemudian pertanyaan kedua itu terkait soal pendapatnya Kak Farur. Bagaimana? Suara soal aktivis mahasiswa dan mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu terkait apa itu kontrol sosial. Oke, yang tadi ada 2 pertanyaan itu. Aktivis mahasiswa aktivis, bagaimana kemudian mahasiswa yang berorganisasi tapi lambat studinya, lambat selesai, begitu kira-kira ya? Iya, Kak. Kemudian yang ketiga, kontrol sosial. Siap. Terus yang terakhir itu, Kak, apakah ada pengaruh organisasi terhadap prestasi belajar? Oke, saya persilakan Kak Farur untuk menjawab. Dalam apakah ada pengaruh organisasi dalam prestasi belajar? Mencoba menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Sebenarnya diskusi ini akan lebih menarik jika kita bertemu langsung. Cuma apalah daya, ya, COVID-19 ini membatasi kita dan hanya akan bertemu di ruang-ruang virtual dulu. Mungkin akan ada waktu kita bisa berdiskusi bersama-sama. Asik sepertinya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saya terkait dilarang berpacaran dalam satu organisasi? Sebenarnya itu tidak ada larangan. Itu adalah hak kawan-kawan untuk berpacaran dalam satu organisasi, tidak jadi persoalan. Akan tetapi, apakah kemudian kawan-kawan bisa profesional di dalamnya? Yang dijaga itu sebenarnya. Biasanya seperti ini. Ketika ada orang berorganisasi di dalam, orang berpacaran di dalam satu organisasi, itu akan ada yang menjadi korban. Baik itu korban organisasinya atau korban dari individu-individu ini, antara 2 orang ini. Jika nantinya putus ataupun ada masalah di dalamnya, ini akan menjadi persoalan. Apakah si A yang lari atau si B yang lari dari organisasi? Atau dua-duanya yang lari dari organisasi? Atau berdampak terhadap kerja-kerja organisasi, sehingga kerja-kerja organisasi ini bisa mandek dan tidak bisa terlaksana. Hanya karena persoalan individu, hanya karena persoalan perasaan, hanya karena persoalan hubungan tadi itu. Makanya sebenarnya tidak ada larangan untuk pacaran dalam sebuah organisasi, akan tetapi dengan catatan kawan-kawan bisa profesional dalam melakukan kerja-kerja organisasi. Begitu. Karena nantinya ketika kawan-kawan pacaran terbawa dalam situasi yang berbunga-bunga, terbawa dalam situasi yang lagi senang-senangnya berpacaran, maka tanggung jawab di dalam organisasi ini ketinggalan. Atau ketika nanti marahan, tanggung jawab di dalam organisasi ini terbengkalai. Itu yang dijaga. Tetapi selagi kawan-kawan masih bisa profesional, ya silakan. Gitu. Karena kita juga tidak bisa melarang. Itu adalah hak dari kawan-kawan. Hak kawan-kawan dalam menjalani kehidupan ini seperti itu. Nah, tetapi catatannya seperti itu. Apakah kawan-kawan mampu profesional? Karena banyak kasus yang terjadi ya seperti itu. Kalau bukan si A yang keluar dari organisasi, berarti yang si B keluar dari organisasi. Atau organisasi yang menjadi korban. Program kerja tidak terlaksana, kemudian sudah malas ikut diskusi karena ada si A di dalamnya, hanya karena persoalan perasaan ini tadi. Seperti itu kira-kira. Makanya itu yang ketika kawan-kawan profesional, ya silakan. Kita tidak bisa melarang, masa kita mau larang
perasaannya orang. Karena bicara tentang perasaan itu, ya itu adalah hak dari kawan-kawan dan tidak bisa ditekan dan tidak bisa ditahan oleh orang lain. Seperti itu, kecuali kawan-kawan sendiri. Itu saja sih kalau bicara tentang pacaran di organisasi yang sama. Selagi kawan-kawan profesional, ya silakan. Dan kalau memang merasa tidak mampu, jangan. Gitu. Karena saya ulangi lagi, korbannya apakah si A yang keluar atau si B yang keluar atau program-program organisasi yang tidak terlaksana. Yang pertanyaan kedua, apa aktivis mahasiswa dan apa mahasiswa aktivis? Saya kira sama saja, hanya persoalan kata yang dibalikan, bahwa aktivis mahasiswa ini semua kawan-kawan bicara tentang aktivis ini sebenarnya kata dasarnya aktif. Aktif di bidang apa? Ya kawan-kawan adalah aktivis literasi, aktivis lingkungan, aktivis apalagi banyak hal, aktivis keagamaan dan sebagainya, itu adalah kawan-kawan aktivis seperti itu. Kemudian bagaimana mahasiswa yang berorganisasi tapi kemudian lambat studinya? Saya mau bilang ke kawan-kawan seperti ini, hal yang beredar di kalangan masyarakat bahwa jangan berorganisasi, gitu kan? Karena organisasi ini nanti mengganggu kuliahnya teman-teman. Organisasi ini nanti akan membuat kawan-kawan lama menyelesaikan studi. Saya mau katakan bahwa itu tidak benar. Itu tidak benar bahwa organisasi itu menghalangi kawan-kawan untuk menyelesaikan studinya. Itu tidak benar. Mengapa saya katakan tidak benar? Karena yang menghalangi kawan-kawan untuk menyelesaikan studi itu adalah rasa malas tadi itu. Bagaimana kawan-kawan kemudian melawan rasa malas. Malas masuk kuliah, malas kumpul tugas, yang hal-hal yang seperti itu yang bikin lama kuliah, bukan organisasi sebenarnya. Malah organisasi ini membantu kita. Organisasi ini membantu kita untuk menajamkan pandangan kita, untuk mengkritiskan kita lebih kritis dalam melihat berbagai macam hal. Secara pribadi saya juga berorganisasi, saya aktif di Himasos. Saya waktu itu sebagai alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua Himasos, dan saya menyelesaikan studi. Saya bilang saya tidak lama juga. Saya menyelesaikan studi selama 4 tahun 5 bulan 17 hari. Begitu. Jadi ini tidak mengganggu saya dalam proses kuliah, dan alhamdulillah saat ini saya bisa melanjutkan studi. Nah, artinya organisasi ini tidak menghalangi saya untuk melakukan dalam proses penyelesaian studi. Yang menghambat dalam penyelesaian studi itu adalah kawan-kawan sendiri. Bagaimana mampu atau tidaknya melawan rasa malas itu. Jika kawan-kawan tidak mampu dalam melawan rasa malas itu, maka kawan-kawan ya tidak lama dalam menyelesaikan studinya, malas kumpul tugas, malas masuk kelas. Itu kan tergantung kawan-kawan. Organisasi tidak pernah melarang kawan-kawan untuk masuk kelas. Organisasi tidak pernah melarang kawan-kawan untuk mengerjakan tugas. Itu tidak pernah. Tetapi organisasi mengajarkan kawan-kawan bagaimana kawan-kawan bisa mengatur waktu. Kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan waktu-waktu yang ada. Kawan-kawan diajarkan bagaimana mengatur jadwal yang padat dengan kegiatan, kemudian ada tugas kampus dan sebagainya. Maaf Kak Faru, saya potong. Okay. Mungkin bisa dipersingkat jawabannya Kak Faru, karena mengingat waktunya sudah lewat. Singkatnya seperti ini, bahwa organisasi pertama tidak membatasi atau tidak mengganggu kawan-kawan untuk menyelesaikan studinya. Malah organisasi membantu kawan-kawan untuk lebih matang lagi begitu, untuk kawan-kawan siap ketika menghadapi situasi pasca atau selesai kawan-kawan kuliah. Itu mendewasakan diri kawan-kawan dan memiliki bekal yang lebih banyak. Kalau pengalaman saya, memiliki bekal yang lebih banyak ketika kawan-kawan selesai dari kuliah begitu. Sehingga organisasi mahasiswa ini sama sekali tidak membatasi, tapi bagaimana kawan-kawan melawan rasa malas tadi, itu yang saya maksud. Saya bisa menyelesaikan studi 4 tahun 5 bulan, saya rasa itu tepat waktu dan cepat gitu. Kemudian
Oke, mohon maaf teman-teman, kayaknya jaringannya Kak Farur ini gangguan. Oke, cek kedengaran? Cek. Kedengaran, Kak? Oh, terputus tadi. Nah, itu tadi yang dimaksud sebagai kontrol sosial. Bagaimana ketika ada masalah-masalah di lingkungan kita, kita melakukan peran kita sebagai kontrol sosial. Melakukan peran kita untuk melihat berbagai macam masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, kemudian kita mendiskusikan, kita membaca terkait apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya, misal supaya lebih mudah kawan-kawan melihat